Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Sebelum ke pembuatan materi pembelajaran, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Murojab, sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Ar-Ridwan As-Salat, Kampung Kebonpala, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 253274412. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Adapun model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para adik-adik kelas 9 semuanya yang pada ceria-ceria hari ini, gimana kabarnya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Oke, alhamdulillah semuanya pada baik-baik, pada sehat-sehat. Ada yang sakit? Gak ada. Coba dari teman-teman cowoknya ada yang sakit? Gak ada. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita baca doa bersama-sama dulu supaya pembelajaran kita lancar, kemudian kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, doanya dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Saudara Muhammad Sofiullah. Silakan untuk pemimpin baca doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah selesai, mudah-mudahan doa kita mengiringi di hari ini supaya pembelajaran kita semakin berkah, kemudian dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal Amin. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian. Mungkin ada teman-teman yang tidak hadir ya. Oke, yang dipanggil namanya silakan acungkan tangan. Abdul Muiz Hadir. Ajrit Hadir. Asep Ridwan Asgia Kumalasari Hadir. Desti Ratnasari Hadir. Dahlan Dirgantara. Tidak ada Pak. Kemana? Izin. Oh, izin. Muhammad Rizky. Iya. Nadila. Gak ada Pak. Kemana? Sakit. Oh, sakit. Ada keterangannya sakit apa katanya?
Nggak ada, ya udah sakit aja ya. Ya alhamdulillah cek kehadiran, ternyata ada yang sakit, ada yang izin juga. Tapi mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya, amin ya robbal. Amin. Oke, sebelum ke pembelajaran, mari kita ada sedikit pengulangan materi yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Yaitu tentang apa? Baik, ada yang masih ingat? Ada Pak. Tentang apa? Tajwid dan gharibul Quran Pak. Oh iya, materi tajwid dan gharibul. Oke, karena materi yang kemarin juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang tentang kalau kemarin kan Al-Quran, tentang tajwid dan gharibul Quran. Sebelum ke materi sekarang, Bapak akan bertanya mengenai tentang pentingnya Al-Quran, memahami, membaca, kemudian tajwid dan lain sebagainya. Tolong barangkali ada yang bisa menjawab dari kalian, mengapa umat Islam diwajibkan untuk benar-benar memahami Al-Quran, kemudian dalam segi pembacaannya harus benar-benar tartil, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ayo, ada yang bisa menjawab, silakan. Saya Pak. Karena Al-Quran adalah sumber hukum agama Islam yang harus kita pahami, kemudian harus benar-benar bagus dalam membacanya sesuai tajwid, karena akan lebih pahala ketika dibaca. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Coba lihat ke layar depan semuanya. Judulnya kita baca bareng-bareng. Semangat Menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, judul yang akan kita pelajari dan akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Tetapi sebelum ke materi pembelajaran kita bahas semuanya, mungkin dari teman-teman semuanya, dari ananda-ananda kelas 9 ini ada yang merasa kurang semangat belajarnya, ada yang merasa terbebani dengan pelajaran ini, mungkin karena ada hal lain yang membuat tidak semangat. Ayo, ada? Saya Pak, Ya, silakan. saya pernah merasa seperti itu karena kurang motivasi dan ada beberapa faktor yang membuat saya kurang semangat, seperti banyak masalah pribadi maupun lingkungan. Oh, jadi kebanyakan ada problem permasalahan internal ya yang datang dari diri sendiri maupun dari lingkungan, sehingga semangat kalian kurang fit untuk belajar di hari ini. Tapi untuk sekarang maksudnya ya, untuk sekarang itu mudah-mudahan semangat semuanya. Tapi untuk yang lalu misalkan bolehlah, siapa tadi namanya? Sipa ya. Untuk Sipa untuk hari ini mudah-mudahan semangat nggak? Semangat. Itu mah di hari-hari kemarin ya banyak masalah problem lah, biasa di rumah atau di lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kompetensi awal yang harus kalian perhatikan, yaitu pentingnya bersabar dalam menuntut ilmu karena ilmu didapat melalui ketenihan, konsekuensi menyanyiakan waktu belajar di masa muda. Jadi intinya tujuan pembelajarannya dengan memahami materi ini supaya kalian tetap semangat dalam mencari ilmu, supaya tetap bisa eksis dalam belajar setiap hari di sekolah, di pesantren maupun di rumah masing-masing. Jadi tujuannya supaya kalian tetap semangat dalam mencari ilmu untuk meraih masa depan gemilang, untuk meraih kemuliaan. Paham kalian semuanya? Alhamdulillah. Nah, judul dan tujuan pembelajaran, kompetensi awal dan sebagainya sudah Bapak sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menerapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari dalam nanti di masa depan ya. Terus selanjutnya Bapak akan memberitahu bahwa materi yang akan Bapak sampaikan ini menggunakan pembelajarannya menggunakan model discovery learning. Artinya supaya kalian memahami konsep-konsep dari materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak sudah memanggil atlet ke depan yang akan memimpin ice breaking supaya pembelajaran kita tidak semuanya berdiri.
tiga, kalian sudah semangat. Kemudian nanti tangannya ke atas, gitu ya. Atau ke depan saja ya. Ke depan ke atas. Ke depan saja. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Seperti itu, silakan duduk kembali. Terima kasih Asep. Oke, sekarang kita pada acara inti, yaitu tentang materi dengan model pembelajaran discovery learning. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian untuk bangkunya supaya menjadi 1 kelompok. Silakan dirapikan, dirapatkan mejanya dan bangkunya menjadi sebuah bendera. Silakan mulai dari sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompoknya berapa? 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini silakan untuk mencatat materi dan membuat konsep dari pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Perhatikan semuanya depan. Jadi dalam mencari ilmu itu ada adab-adabnya, ada kaifiatnya supaya ilmu kita bermanfaat, supaya ilmu kita barokah. Ada berapa? Coba yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Berakhlak mulia. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yang kelima, senantiasa memuliakan dan menghormati guru. Terakhir, tidak sombong dan tidak malu bertanya. Nah, ini 6 adab-adaban atau kaifiat supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Harus diterapkan dalam hati, jangan sampai lupa lagi tentang 6 kriteria adab dalam mencari. Jadi, dalam menuntut ilmu itu tadi sudah dijelaskan ada 6 adab-adaban atau kaifiat dalam mencari ilmu. Kemudian selanjutnya ada ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, tentang semangat dalam mencari ilmu. Mari kita baca dulu bersama-sama dalil Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu. Nanti Bapak yang akan membacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian ikutin, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, kalian cari penemu
penemuan atau konsep-konsep baru mengenai tentang semangat dalam mencari ilmu dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Karena ada terjemahannya, silakan kalian cari bagaimana semangat dalam mencari ilmu menurut ayat ini, kemudian carikan poin-poin yang kalian temukan dalam konsep mencari ilmu supaya kita nanti mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Silakan mulai dari sekarang untuk konsep. Silakan ada yang sudah mencari konsep dan pengetahuan baru dari hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan depan. Diwakili oleh siapa? Sofi, silakan depan. Ya. Silakan dibacakan materi yang hasil dari diskusi kalian. Konsep yang saya temukan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat ke-11 adalah yang pertama, ketika kita berada dalam sebuah majlis, kemudian apabila ada orang di dalamnya adalah kelapangan baginya. Dan yang kedua, jika dikatakan untuk berdiri, maka kita harus berdiri. Yang ketiga, Allah akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi cuma 2 poin yang ditemukan. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan untuk presentasikan ke depan hasil dari diskusinya. Silakan. Konsep yang saya temukan dari surat Al-Mujadalah ayat ke-11 adalah: 1. Memberikan kelapangan bagi mereka yang ingin mencari ilmu dan dalam sebuah majlis. 2. Jika ada perintah untuk berdiri maka harus berdiri. 3. Kita harus tetap beriman kepada Allah dan harus tetap mencari ilmu agar derajat kita ditinggikan oleh Allah. Begitu? Ya, tepuk tangan. Terakhir kelompok 3, silakan. Konsep yang saya temukan dari Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama yaitu ketika ada orang lain yang ikut dalam kajian sebuah majelis, maka berilah kelapangan bagi mereka. Yang kedua, jika diperintahkan untuk berdiri di sebuah majelis, maka berdirilah. Yang ketiga, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, tepuk tangan. Jadi yang Bapak tangkap dari hasil diskusi kalian tidak jauh beda karena ada poin-poin yang sama ya, yaitu mana yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman ya di antara kalian semua dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi intinya kita itu harus semangat dalam mencari ilmu, dalam belajar, karena janji Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, yang berilmu pengetahuan. Paham tuh? Alhamdulillah. Nah, jadi pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah paham, semuanya sudah bisa mencari sebuah konsep dan pengetahuan baru dari hasil diskusi, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya yaitu evaluasi tentang materi. Kita adakan tanya jawab. Siapakah golongan yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah? Silakan kelompok 1. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin ada salah satu dari kalian yang akan menyimpulkan atau merangkum materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Silakan. Oh ya, Pak, silakan ke depan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 mengajarkan tentang: 1. Pentingnya memberikan tempat duduk kepada orang lain yang membutuhkan di majelis-majelis. 2. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik bagi mereka yang taat dan beriman. 3. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, bukan segitu? Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah dilaksanakan dengan baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan pahala, kemudian menjadikan motivasi untuk terus belajar sampai ke depannya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir silakan untuk pimpin doa. Untuk pimpin doa dipimpin oleh KM, silakan. Sebelum pulang, marilah kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi